Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas materi farmakoekonomi bidang manajemen persediaan. Nah, apa saja yang akan kita urai pada video kali ini? Pertama, kita akan membahas Economic Order Quantity atau EOQ. Kemudian kita akan membahas Reorder Point atau ROP. Lalu kita akan membahas Safety Stock atau SS. Dan yang terakhir kita akan membahas Maximum Storage atau MS. Jadi, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, mari kita bahas soal berikut ini. Berdasarkan konsumsi tahun sebelumnya, PT Farmasi Internasional membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit untuk tahun depan. Diketahui harga bahan baku per unit adalah Rp2.000, kemudian biaya pesan setiap melakukan pemesanan adalah Rp150.000, serta biaya simpan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan dan lead time selama 3 hari. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa EOQ-nya, berapa kali pesan per tahun, dan berapa hari sekali? Jawabannya adalah sebagai berikut. EOQ atau Economic Order Quantity sama dengan akar 2 dikali RU dikali CO per CU dikali CC. Nah, RU itu adalah required unit, CO adalah cost order, CU adalah cost per unit, dan CC adalah cost carrying unit. Atau lebih mudahnya, RU adalah jumlah unit yang kita butuhkan, kemudian CO adalah biaya pemesanan yang diperlukan, CU adalah harga barang per unit, CC adalah biaya simpan dari nilai rata-rata persediaan. Kemudian apabila kita masukkan angkanya, maka kita akan mendapatkan akar 2 dikali 240.000 dikali 150.000 dibagi 2.000 kali 0,25. Sehingga didapat nilai EOQ pada soal ini adalah 12.000 unit untuk sekali pesan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai pesan yang ekonomis atau EOQ-nya adalah 12.000 unit. Sementara yang kita butuhkan adalah 240.000 unit. Sehingga bagaimana caranya agar inventory atau persediaan yang kita pesan dapat mencapai total 240.000 unit. Penyelesaiannya adalah jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu butuh berapa kali pesan dalam 1 tahun. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Jumlah pemesanan yang diperlukan dalam 1 tahun sama dengan 240.000 unit dibagi 12.000 unit. Sehingga didapatkan hasil 20 kali pesan dalam 1 tahun. Artinya, diperlukan minimal 20 kali pemesanan dalam 1 tahun. Atau lebih tepatnya, diperlukan pemesanan sekitar 18 hari sekali dalam 1 tahun. Dan jawaban ini juga menjawab pertanyaan ketiga ya. Oke, sampai sini dapat kita rangkum bahwa untuk memenuhi proyeksi kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun ke depan, yaitu 240.000 unit, diperlukan minimum order sebanyak 12.000 unit, dengan rentang waktu pesan setiap 18 hari sekali. Tetapi, pertanyaannya adalah, apakah benar kita perlu melakukan pemesanan setiap 18 hari sekali? Jika rekan-rekan lebih teliti, maka rekan-rekan akan menemukan satu faktor penting yang belum dimasukkan ke dalam perhitungan. Ya, dalam perhitungan kita belum melibatkan waktu tunggu atau lead time.
Lalu, bagaimana caranya agar lead time ini dapat dimasukkan ke dalam perhitungan? Jawabannya adalah dengan menghitung ROP atau Reorder Point. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. ROP atau Reorder Point sama dengan average use atau penggunaan rata-rata dikali lead time atau waktu tunggu ditambah safety stock. Nah, sebagai informasi untuk rekan-rekan yang belum mengetahui perhitungan safety stock, dasarnya adalah terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung safety stock. Pertama, menggunakan hasil kali dari maksimum use atau penggunaan maksimal dikali lead time. Dan yang kedua adalah menggunakan hasil kali dari average use dikali lead time. Dan yang lebih umum atau lazim digunakan adalah cara yang kedua. Nah, karena perhitungan safety stock ini mirip dengan bagian perhitungan ROP yang ini, maka seringkali perhitungan ROP dilakukan dengan cara menghitung 2 kali lipat dari nilai safety stock. Kemudian, jika kita memasukkan angkanya, maka kita akan mendapatkan 240.000 unit dibagi 360 hari untuk mencari rata-rata penggunaan, kemudian dikali lead time, yaitu 3 hari. Kemudian ditambah safety stock dengan cara yang sama, yaitu 240.000 unit dibagi 360 hari dikali 3. Kemudian kita akan mendapatkan hasil dari masing-masing perhitungan, yaitu 2000, sehingga didapatkan 2000 ditambah 2000. Dan hasil dari ROP pada soal ini adalah 4000 unit. Nah, mungkin sampai sini masih banyak dari rekan-rekan yang masih bingung terhadap dua perhitungan ini. Seperti, jadi kalau mau melakukan pengadaan itu pakai EOQ atau ROP? Sebenarnya EOQ dan ROP itu apa sih? Nah, singkatnya, EOQ dan ROP merupakan instrumen dari manajemen persediaan. Nah, sekarang apa itu manajemen persediaan? Bagi rekan-rekan yang penasaran, mari kita lihat slide berikut ini. Sebelum menjelaskan apa itu manajemen persediaan, mari kita bahas terlebih dahulu kegiatan awal sebelum persediaan tersebut di-manage atau diatur. Atau yang biasa kita kenal juga kegiatannya adalah perencanaan pengadaan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa metode pengadaan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, metode pengadaan didasarkan pada data konsumsi pada periode sebelumnya. Kemudian, metode yang kedua adalah metode pengadaan didasarkan pada data epidemiologi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah metode pengadaan yang didasarkan pada gabungan antara metode konsumsi dengan metode epidemiologi. Nah, yang perlu rekan-rekan ketahui adalah sifat-sifat dari metode pengadaan ini adalah forecast atau perkiraan. Sehingga pasti ada perbedaan antara jumlah pengadaan yang sudah direncanakan dengan jumlah yang sebenarnya dibutuhkan. Dan apabila kita tidak menyiapkan mitigasi atau pertolongan pertama atau penanganan, ketika terjadi perbedaan antara jumlah yang direncanakan dengan jumlah yang sebenarnya dibutuhkan, maka hal ini dapat menyebabkan kita mengalami dua masalah, yaitu kekosongan stok dan kerugian. Baik kekosongan stok ataupun kerugian akibat tidak lancarnya arus barang di gudang dapat menyebabkan beberapa permasalahan, seperti terganggunya proses produksi, kehilangan kepercayaan pelanggan, hingga dapat menyebabkan kolapsnya suatu industri atau perusahaan. Tentu hal ini bukanlah hal yang kita inginkan jika kita bertujuan untuk menjaga kelangsungan kegiatan perusahaan atau industri yang kita jalankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penyelesaian masalah yang didasarkan pada dua problem utama yang tadi telah disebutkan. Dimulai dengan penyelesaian pada problem pertama, yaitu kekosongan stok. Untuk mencegah terjadinya kekosongan stok,
maka tentu diperlukan adanya penyimpanan stok yang lebih banyak dari demand atau permintaan pasar. Saya ulangi sekali lagi, untuk mencegah terjadinya kekosongan stok, maka tentu diperlukan adanya penyimpanan stok yang lebih banyak dari demand atau permintaan pasar. Hal ini tentu akan menjamin stabilitas dari supply yang kita tawarkan terhadap demand yang kita terima. Solusi terhadap problem pertama ini kita sebut juga dengan maintain the supply, atau terjaganya stabilitas supply dari persediaan yang kita miliki. Tetapi hal ini tentu akan menyebabkan permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian. Hal ini disebabkan stok atau supply yang terlalu banyak akan meningkatkan risiko turunnya kualitas dan nilai dari supply tersebut. Jadi, walaupun supply kita harus lebih banyak daripada demand, bukan berarti kita dapat melakukan pengadaan supply sebanyak yang kita mampu. Tetapi, kita juga harus memperhitungkan akibat yang mungkin terjadi, seperti waktu kadaluarsa supply yang semakin singkat, hingga terjadinya dead stock atau stok mati. Sehingga, selain diperlukan stok yang lebih banyak dari demand pasar, diperlukan pula jumlah supply yang dapat menekan biaya simpan serendah mungkin. Dan ini pula yang menjadi solusi dari problem kedua yang kita sebut sebagai reduce the cost, atau tercapainya biaya simpan yang lebih rendah dari supply yang dibutuhkan, atau bisa disebut juga dengan jumlah supply yang ekonomis. Nah, untuk mengetahui jumlah supply yang ekonomis tersebut, maka terbentuklah suatu sistem yang menerapkan prinsip maintain the supply dan reduce the cost. Sistem tersebut disebut juga sebagai manajemen persediaan. Oke, secara pengertian pun, manajemen persediaan adalah kegiatan untuk membantu perusahaan untuk mempertahankan tingkat persediaan yang konsisten dengan biaya yang serendah mungkin. Atau jika rekan-rekan ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengertian manajemen persediaan, rekan-rekan dapat melakukan googling terhadap pengertian manajemen persediaan atau inventory management ya. Nah, dari manajemen persediaan ini, barulah kita membahas rumus untuk mencari jumlah supply yang tepat dan ekonomis. Dan di antara rumus-rumusnya ada EOQ atau Economic Order Quantity, kemudian ada ROP atau Reorder Point, lalu ada SS atau Safety Stock, dan yang terakhir ada MS atau Maximum Storage. Dan pembahasan utama dari video kali ini akan berfokus di 4 metode ini. Nah, bagaimana rekan-rekan? Belum pusing kan ya? Hehehe. Tapi tenang aja, kalau rekan-rekan udah tahu kerangka besarnya, pasti rekan-rekan bisa mengerjakan soal manajemen persediaan, apapun tipe soalnya. Oke, karena sudah cukup panjang kita membahas kerangka besar dari manajemen persediaan, mari bersama-sama kita membahas rumus dan contoh soal dari manajemen inventory. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa rumus Economic Order Quantity adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali required unit dikali cost order. Kemudian dibagi cost per unit dikali cost per unit. Dan di soal sebelumnya pun kita mendapatkan nilai EOQ sebesar 12.000 unit. Pertanyaannya sekarang adalah, pada grafik ini di manakah letak EOQ seharusnya? Jawabannya adalah dengan asumsi bahwa belum ada stok di gudang, maka letak EOQ di grafik ini seharusnya adalah di sini, yaitu di angka 12.000 pada sumbu Y dan angka 0 di sumbu X. Kemudian, jumlah barang yang telah dipesan tersebut tentu akan berkurang seiring dengan aktivitas perusahaan
yang menggunakan supply untuk memenuhi demand, yang laju penurunannya dipengaruhi oleh jumlah penjualan dalam periode waktu tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita harus melakukan pemesanan kembali untuk memenuhi stok persediaan di gudang untuk menghindari terjadinya kekosongan stok? Jawabannya adalah dengan menghitung reorder point atau ROP. Tujuannya adalah agar kita dapat memperkirakan stok yang baru datang ketika stok yang lama telah habis. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya dead stock atau stok mati. Dan sebagaimana yang telah dibahas pada soal sebelumnya, rumus ROP adalah average use dikali lead time ditambah safety stock. Dan nilai ROP yang kita peroleh adalah 4.000 unit. Sehingga interpretasi datanya adalah kita hanya akan melakukan pemesanan kembali hanya apabila stok di gudang yang 12.000 unit tadi tinggal tersisa 4.000 unit, dan itu adalah reorder point. Nah, jadi jika rekan-rekan ditanya berapa jumlah yang harus dipesan, teman-teman menjawab dengan nilai EOQ. Tetapi jika teman-teman ditanya kapan kita harus melakukan pemesanan kembali, maka teman-teman harus menjawab dengan nilai ROP. Nah, jadi ROP itu kapan melakukan pemesanan kembali, sementara EOQ adalah jumlah yang harus dipesan kembali. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar supply yang baru atau stok yang baru datang ketika stok yang lama telah habis. Jadi nanti ketika telah habis, maka gudang akan terisi kembali dan akan kembali di angka 12.000 unit. Nah, seperti itu rekan-rekan. Tapi jika rekan-rekan memperhatikan, masih terdapat satu faktor yang belum dimasukkan ke dalam grafik, yaitu safety stock. Loh, iya ya, di perhitungan ROP kita menghitung safety stock, tetapi di grafik tidak ada safety stock. Iya, benar. Tetapi saya perlu menyampaikan beberapa pesan saya mengenai grafik yang ditampilkan ini. Seringkali kita menemukan beberapa penjelasan mengenai manajemen inventory yang menggambar grafik seperti mata gergaji ini. Turun, naik, dan seterusnya. Sebenarnya, hal ini adalah benar, hanya saja kurang lengkap. Karena jika kita memasukkan safety stock ke dalam grafik, maka grafik persediaan barang yang kita miliki akan seperti ini. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwa safety stock hanya bersifat sebagai stok darurat dan lazimnya dihitung dengan cara average use dikali lead time, yang mana hasil dari perhitungan sebelumnya adalah 2000 unit. Dan dari sini pula kita dapat mengetahui bahwa grafik safety stock yang ini tidak masuk ke dalam dinamika grafik gergaji yang ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa safety stock dapat ditentukan melalui kebijakan perusahaan. Nah, jadi gitu rekan-rekan penjelasannya. Terakhir, kita harus memperhitungkan stok maksimal supply yang dapat kita simpan. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan nilai EOQ dengan safety stock yang telah didapat. Sehingga didapat angka 14.000 unit untuk maksimum storage. Apa interpretasi datanya? Interpretasi datanya adalah batas maksimum unit yang dapat disimpan di dalam gudang adalah 14.000 unit. Tetapi bukan berarti kapasitas gudangnya adalah 14.000 unit ya. Kapasitas gudangnya tentu harus lebih dari 14.000 unit. Tetapi apabila jumlah unit supply yang disimpan di gudang telah melebihi 14.000 unit, maka itu dapat menjadi pertanda bahwa telah terjadi overstorage yang beresiko menjadi stok mati atau dead stock. Gitu rekan-rekan. Gimana? Makin paham dong pastinya. Hehehe. Nah, setelah penjelasan yang panjang tadi, mari kita refresh pembahasan kita dengan mengerjakan soal yang berkaitan dengan EOQ, ROP,
SS, dan MS. Soal nomor 1. Berdasarkan data konsumsi pada tahun lalu, salah satu rumah sakit swasta di Tangerang Selatan membutuhkan 1.000 unit persediaan alat kesehatan dengan harga Rp1.500 per unit. Diketahui bahwa biaya pesan untuk alat kesehatan tersebut adalah Rp10.000 untuk sekali pesan. Jika biaya simpan untuk persediaan alat kesehatan tersebut adalah 25% dari nilai rata-rata persediaan, berapa EOP-nya? Pilihannya ada A. 211 unit, B. 221 unit, C. 231 unit, D. 241 unit, dan E. 251 unit. Dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Cara pengerjaannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian kita mendapatkan hasilnya adalah 231 unit. Sehingga jawabannya adalah C, 231 unit. Jika rekan-rekan ingin melihat penjelasannya, rekan-rekan dapat menjeda videonya ya. Oke, selanjutnya. Soal nomor 2. Berdasarkan data konsumsi pada tahun lalu, salah satu rumah sakit swasta di Tangerang Selatan membutuhkan 1.000 unit persediaan alat kesehatan dengan harga Rp1.500 per unit. Diketahui bahwa diperlukan waktu tunggu selama 5 hari. Jika dalam 1 tahun terdapat 360 hari kerja, berapa ROP-nya? Pilihannya ada A. 27 unit, B. 28 unit, C. 29 unit, D. 30 unit, dan E. 31 unit. Sama seperti sebelumnya, jawabannya adalah 28 unit, sehingga jawabannya adalah B. 28 unit. Dan pada soal ini dibahas 2 rumus ya rekan-rekan, yaitu rumus ROP dan rumus safety stock. Oke, kemudian soal nomor 3. Berdasarkan data konsumsi pada tahun lalu, salah satu rumah sakit swasta di Tangerang Selatan membutuhkan 1.000 unit persediaan alat kesehatan dengan harga Rp1.500 per unit. Diketahui bahwa biaya pesan untuk alat kesehatan tersebut adalah Rp10.000 untuk sekali pesan. Dan biaya simpan untuk persediaan alat kesehatan tersebut adalah 25% dari nilai rata-rata persediaan. Serta diperlukan waktu tunggu selama 5 hari. Jika dalam 1 tahun terdapat 360 hari kerja, berapa maksimum storage-nya? Pilihannya ada A. 205 unit, B. 215 unit, C. 225 unit, D. 235 unit, dan E. 245 unit. Karena nilai EOP dan SS pada pembahasan soal sebelumnya sudah diketahui, maka jawabannya adalah 245 unit. Dan jawabannya adalah E, 245 unit. Nah, bagaimana rekan-rekan? Mudah kan? Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. That's it for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.